Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Kita akan membahas tentang pengantar metodologi penelitian pada malam hari ini. Mohon diperhatikan karena nanti di akhir materi saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Anda jawab sebagai bagian dari tambahan nilai mata kuliah ini. Ya, kita akan cerita tentang pengantarnya dulu, pengertian dan tujuan penelitian, kemudian jenis-jenis penelitian, dan proses penelitian. Ini sangat relevan dengan tesis yang nanti Anda buat ya. Dan pengalaman angkatan-angkatan sebelumnya, biasanya teman-teman tuh berhenti di tesis dan bertahun-tahun biasanya. Sayang gitu, udah selesai kuliahnya, tinggal tesis, nggak diselesaikan. Sayang. Ya, karena itu Anda coba siapkan sejak awal tesis yang akan Anda bangun sehingga nanti bisa cepat selesai. Oke, pengertian penelitian adalah proses mendefinisikan atau menemukan kembali masalah. Ya, jadi Anda harus pastikan bahwa penelitian yang Anda lakukan itu memang ada masalah yang melatar belakanginya. Kalau nggak ada masalah, jangan diteliti. Penelitian itu untuk menemukan masalah dan menyelesaikan masalah. Ya, jadi kalimatnya harus kalimat masalah. Ya, contoh sederhana kalau di bank di front office-nya itu ada masalah nggak? Ada masalah. Tapi masalahnya bukan customer-nya banyak. Siapa bank yang nggak mau customer-nya banyak? Bukan itu masalahnya. Ya, masalahnya adalah waktu tunggunya lama. Masalahnya adalah tidak akurat datanya. Itu masalah. Jadi masalah harus menggunakan kalimat yang berkonotasi negatif. Ya, itu masalah. Jadi nanti ketika saya minta Anda untuk merumuskan masalah yang akan diselesaikan oleh penelitian Anda, masalah yang Anda ucapkan, yang Anda sampaikan, yang Anda tuliskan harus berkonotasi negatif. Bukan apa masalahnya, supaya kita bisa terbang, itu bukan masalah. Kalau kalimat masalah diawali dengan supaya, agar, itu bukan masalah. Itu kalimat solusi, kalimat rekomendasi. Ya, kita sering punya masalah dalam merumuskan masalah. Ya, kalau Pegadaian menyelesaikan masalah dengan masalah. Kita suka kesulitan merumuskan masalah gitu. Apalagi jawabannya. Ya, merumuskan masalah aja nggak bisa kita, apalagi mencari jawabannya. Ya, jadi ini nih, kalimat paling utama tuh di sini. Jadi gimana kita menemukan masalah. Ya, jangan bingung mencari masalah. Masalah itu ada sejuta di negara ini. Lebih barangkali, mungkin udah 100 juta sekarang masalahnya. Karena setiap orang punya masalah. Ya, jumlah penduduk kita 250 juta ya. Sejumlah itulah jumlah masalahnya. Karena kalau satu orang punya 5 masalah dikali 5 berarti. Ya. Nah, kemudian merumuskan hipotesis atau solusi yang disarankan. Nah, baru ini bicara dengan ada masalah ini, kita pengen melakukan ini, nah, gitu. Ya, kita ingin melakukan ini. Untuk yang kita asumsikan, kita duga bisa menyelesaikan masalah itu. Contoh, misalnya permasalahan banjir. Jadi masalahnya jangan menggunakan kalimat agar tidak ada banjir, bukan. Itu bukan kalimat masalah. Kalimat masalahnya banjir terjadi menggenangi sekian rumah. Itu konotasinya negatif banjir itu. Ketika menggenangi sekian rumah. Maka dugaan kita dia akan bisa diselesaikan kalau ada apa misalnya selokan diperlebar atau sungai diperdalam gitu ya.
Itu contoh solusi. Jadi dari awal kita sudah tahu ada masalah dan sudah ada dugaan kira-kira solusinya seperti apa gitu. Ya, jangan mencari masalah yang kita sama sekali nggak bisa memprediksi ada solusi atau enggak. Gitu. Ya, contoh misalnya masalah manusia tidak bisa terbang. Solusinya, saya aja nggak kepikir tuh solusinya apa. Ya, oke. Jadi penelitian adalah proses mendefinisikan masalah, kemudian merumuskan solusinya, hipotesis atau solusi. Hipotesis itu dugaan-dugaan. Ya, kemudian baru caranya gimana? Mengumpulkan, mengatur, mengevaluasi data. Artinya cari data. Sebenarnya satu kalimat itu udah selesai kuliah kita nih. Ya, mencari data yang Anda akan gunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, mengumpulkan, mengatur, mengevaluasi data. Ya, kemudian baru membuat deduksi atau mencapai kesimpulan. Ya, setelah nanti udah selesai. Ya, dan menguji kesimpulannya udah pasti, apalagi kalau jurusan IPA ya, engineering atau IT begitu, harus diuji tuh hasilnya. Ya, diuji untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan memang menyelesaikan masalah itu. Jadi kembali, ini ujung ke ujungnya jangan lepas nih. Ya, ujung pertama masalah, ujung kedua hasil. Hasil ini harus menyelesaikan masalah. Tidak harus 100%. Ya, makanya dari awal juga jangan bikin masalah yang 100%. Masalahnya yang nggak usah yang repot-repot, nggak usah yang susah-susah. Yang lebih simpel, tapi kemudian bisa diselesaikan gitu. Saya ganti background dulu nih. Ya. Jadi istilah penelitian ini mengacu pada metode yang dilakukan secara sistematis, mengungkapkan apa masalahnya, merumuskan dugaan-dugaan, hipotesis atau dugaan, mengumpulkan fakta atau data, menganalisis fakta dan mencapai kesimpulan tertentu, baik dalam bentuk solusi atau dalam generalisasi tertentu untuk beberapa perumusan teoritis. Mungkin kita nggak akan main teori ini, ya, nggak selesai waktunya. Gitu ya. Jadi penelitian mendefinisikan masalah, merumuskan solusi, mengumpulkan data, membuat kesimpulan. Membuat produknya dulu tentunya ya. Kalau IT itu, kalau engineering atau IT itu mengumpulkan, membuat produknya. Jadi tujuan penelitian, kalau kita lihat tujuan penelitian, menemukan jawaban atas pertanyaan melalui penerapan prosedur ilmiah. Jadi menemukan jawaban atas pertanyaan atau masalah dengan menerapkan prosedur ilmiah dan menemukan kebenaran yang tersembunyi atau belum ditemukan. Ya, ini yang paling jelas kasus COVID nih. Di dunia kedokteran itu sudah jelas sistematika untuk menguji sebuah obat, apakah obat itu nanti bisa diterapkan atau tidak. Dan itu perlu waktu 15 tahun atau 20 tahun. Ya, sampai mereka ketemu vaksin atas penyakit tertentu itu biasanya lama. Karena harus diuji dulu dengan tikus, tikusnya 1 dulu, kemudian tikus 10, tikus 1000 gitu, dianalisis lagi, kemudian baru dicoba pada manusia 1 dulu, gimana reaksinya, 2, 100, 1000 gitu. Ya, kalau nggak melalui tahapan itu, dunia kedokteran nggak mau mengakui bahwa obat itu bisa menjadi solusi atas sebuah penyakit. Nah, karena COVID ini darurat, cepat mereka tuh memperpendek proses sistematika itu, tapi tetap melakukan sesuai dengan kaidah-kaidah medikal mereka. Ya, itu jadi maksudnya ada prosedur ilmiah yang diterapkan untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan itu memang menjawab masalah tersebut. Ya, jadi nanti pada konteks Anda, saya ingin Anda bisa menemukan nanti metodologinya atau metode yang akan digunakan itu memang betul metode yang sudah terbukti
bisa menyelesaikan masalah tersebut yang telah dilakukan oleh orang lain. Ya, jadi beberapa tujuan penelitian yang lain ini mendapatkan kedekatan dengan sebuah fenomena, menggambarkan secara akurat karakteristik individu, situasi, atau kelompok tertentu, ini deskriptif. Ya, nanti kita buka satu persatu, menentukan frekuensi di mana terjadi sesuatu atau keterkaitannya dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau ini terjadi, kemungkinan itu akan terjadi. Ya, menguji hipotesis tentang hubungan kausal antar variabel, sebab akibat. Ya, jadi pengaruh ini dengan itu, pengaruh ini dengan itu, gitu ya. Ini biasanya orang-orang ekonomi dan yang lain. Oke, kalau kita lihat jenis penelitian, ada jenis penelitian deskriptif, analitik, ada jenis penelitian terapan dan fundamental, jenis penelitian kuantitatif, kualitatif, jenis penelitian konseptual dan empiris. Nah, kalau kita orang-orang IT, Anda elektro IT dekat lah ya, biasanya kita penelitiannya yang empiris nih, gabungan antara, kalau konseptual matematik, kalau Anda bisa sih cakep, tapi jarang sih biasanya. Ya, dan deskriptif analitik. Ya, ini bisa kombinasi satu dengan yang lain ya. Jadi dieksperimenkan, dikerjakan, kemudian itu berupa terapan, dan data yang diambil, saya berarti kuantitatif datanya, jangan kualitatif. Kalau kualitatif itu nanti subjektif. Ya, jadi dari hasil pekerjaan yang Anda lakukan, Anda akan dapatkan data, ya, atau data mentahnya diambil, kemudian diuji coba pada sistem yang Anda bangun, nanti dilihat hasilnya. Hasilnya berupa kuantitatif yang bisa diukur. Yang pertama, deskriptif analitik. Tujuan utama penelitian deskriptif ini adalah mendeskripsikan keadaan saat ini. Ya. Jadi, karakteristik utamanya, peneliti tidak mempunyai kendali atas variabel, dia hanya melaporkan apa yang telah terjadi atau apa yang terjadi. Kasus Gunung Semeru meletus itu juga peneliti tidak punya kendali tuh atas waktu kapan meletusnya. Bisa diprediksi, tapi kok prediksinya salah terus ya. Kalau diprediksi ada terjadi hujan, nggak hujan. Kalau nggak diprediksi hujan, hujan. Itu saya perhatiin terus tuh. Ya, makanya kalau ngelihat hasil prediksi cuaca, nggak pernah meyakinkan. Ya, peneliti tidak memiliki kendali atas situasi itu, atas variabel itu. Ya, kemudian metode yang digunakan biasanya survei. Misalnya sebuah produk, ini nanti produk ini bakalan laku atau enggak, banyak peminatnya atau enggak, itu peneliti tidak punya kendali atas itu. Maka dilakukan survei kepada responden untuk meminta persepsi mereka dan respon mereka terhadap produk itu misalnya. Ya. Nah, kemudian deskriptif analitik, ya, dianalisis hasil-hasil data yang diperoleh dari lapangan itu, baik survei maupun yang lain. Yang kedua, terapan fundamental. Terapan bertujuan menemukan solusi untuk masalah langsung yang dihadapi masyarakat, dan fundamental terkait dengan perumusan teori biasanya. Nah, saya nggak tahu nanti apakah di antara Anda tesisnya mau mencari solusi atas suatu masalah yang dihadapi masyarakat, apapun itu. Tapi kalau saran saya jangan yang susah-susah. Kalau susah-susah nanti nggak selesai-selesai. Jangan terlalu idealis. Yang penting Anda bisa menemukan masalah, biarpun masalahnya kecil, tapi bisa Anda selesaikan gitu. Ya. Jadi tujuan utamanya menemukan solusi untuk beberapa masalah praktis yang mendesak, dan tidak perlu ada penemuan teori baru, ya, atau apa rumusan formulasi matematika yang baru, nggak perlu. Kemudian kuantitatif, kualitatif. Kuantitatif itu berdasarkan ukuran, angka, gitu ya, mana maksudnya. Yang kedua, kualitatif
ini subjektif, biasanya sifatnya naratif, kemudian fenomena-fenomena yang melibatkan manusia secara langsung gitu ya. Penelitian sikap atau pendapat, yaitu kualitatif. Oke. Konseptual empiris, ini terkait konseptual itu abstrak, ide abstrak atau teori. Ini biasanya para filsuf dan pemikir. Empiris ini pengamatan. Ya. Oke, jadi kira-kira nanti yang Anda akan lakukan kalau untuk elektro dan IT biasanya ya nggak jauh-jauh, itu akan ke arah terapan ini nih kayaknya nih, ya, penelitian terapan. Artinya Anda mau cari solusi dengan mengusulkan atau mengajukan sebuah sistem. Sistem itu macam-macam definisi sistem, ya, bisa software, bisa hardware, bisa kombinasi software dan hardware gitu, ya, untuk suatu masalah tertentu. Anda background-nya elektro juga nggak semua nih? Atau ada yang lain? Bukan, Pak. Saya mesin, Pak. Saya informatika, Pak. Masih oke. Yang lain? Saya kelautan, Pak. Aduh, kelautan. Iya, Pak. Ada yang dari sejarah atau bahasa? Nggak ada ya? Masih ada kaitan-kaitan sama teknik lah ya. Nah, nanti sesuai dengan kecenderungan Anda saja. Ya, bikin penelitiannya, jangan sesuatu yang tidak terjangkau oleh Anda. Jangan mempersulit sesuatu yang bisa dibuat mudah. Ya. Kemudian metodologi penelitian. Jadi ada bedanya metodologi dan metode ya. Kalau metodologi itu cara kita menyelesaikan penelitian ini dari awal sampai akhir. Mulai dari ngambil data, bikin hipotesis atau dugaan misalnya, bikin hipotesis dulu, kemudian ngambil data, dalam ngambil data itu menentukan respondennya siapa atau apa. Kalau Anda bikin alat, berarti cari dugaan dulu, cari masalah, kemudian mendesain alatnya, kemudian menguji coba alatnya. Ya, kalau ada data, cari datanya, masukkan ke alat itu, lihat outputnya, diuji berulang-ulang. Itu namanya metodologi. Kalau metode adalah salah satu cara yang ada dalam metodologi itu. Misalnya, kalau orang IT untuk menyelesaikan masalah bikin sistem aplikasi misalnya, bisa menggunakan metode SDLC, Software Development Lifecycle, atau metode Scrum, Agile, ya, atau prototyping gitu-gitu. Ya, kalau di penelitian yang menggunakan data statistik bisa pakai metode apa, Bayes, kalau data mining ya, atau support vector machine atau apa, itu namanya metode. Metode itu teknik menyelesaikan masalahnya. Kalau metodologi itu rangkuman secara keseluruhan, bukan rangkuman ya, tahapan secara keseluruhan penelitian, gitu ya. Jadi penting bagi peneliti tidak hanya mengetahui metode, tapi juga metodologi penelitian. Ya, nah ini nanti Anda harus buat di dalam bab 3 biasanya nih metode penelitian. Metodologi penelitian ini memang suka ada perbedaan-perbedaan pendapat juga kayak gini, biasalah ya. Perbedaan pendapatan menyebabkan perbedaan pendapat biasanya di mana-mana. Para peneliti tidak hanya perlu tahu bagaimana mengembangkan indeks atau tes tertentu, bagaimana menghitung rata-rata, mode, median, dan seterusnya, tapi juga perlu tahu mana di antara semua ini yang relevan, mana yang baik, mana yang benar, mana yang cocok untuk diterapkan gitu ya. Intinya gitu, jadi tahapan penelitian itu prosesnya seperti ini. Ya. Pertama, mendefinisikan problem. Sekali lagi, Anda nggak boleh punya masalah dalam menentukan masalah. Ya. Kemudian mereview literatur. Nah ini untuk kuliah sama saya, Anda cukup 2 ini aja nih. Saya nggak mau banyak-banyak, cukup 2 ini aja. Ya, baru nanti setelah itu Anda memformulasikan hipotesis, mendesain penelitian, mengkolek data, menganalisa data, menginterpretasikan data, dan mengambil kesimpulan. Itu kira-kira tahapannya. Jadi kalau Anda bikin alat Anda akan bikin di tahapan ini nih. Ya, Anda desain alatnya, kemudian Anda himpun data untuk menguji alat itu,
Kemudian hasil dari proses terhadap data dengan menggunakan alat Anda itu Anda analisis. Ya, Anda analisis hasilnya. Ya. Kita nggak akan bahas ke sini, saya akan bahas dua topik yang pertama aja. Jadi untuk merumuskan masalah ini bisa terkait dengan keadaan alam, ya, fenomena alam banyak. Ini fenomena alam itu termasuk tumbuhan, hewan, manusia, ya, dan variabel-variabel lain. Ya. Dan cara terbaik adalah mendiskusikannya, diskusi dengan kolega atau dengan orang lain yang paham terkait masalah itu. Ya, kalau di dunia Anda sekarang sudah pada bekerja dan di tempat kerja Anda ada masalah, nah cari masalah itu yang kira-kira bisa Anda cari solusinya. Ya, bagus juga kalau bahan tesis Anda tuh Anda ambil dari tempat kerja Anda gitu, supaya tidak sulit Anda dapatkan data. Itu beberapa bimbingan saya ambil topiknya sesuai dengan pekerjaan dia aja nggak selesai-selesai. Apalagi kalau ngambil topiknya sesuatu yang di luar pekerjaan Anda. Udah dijamin lebih nggak selesai lagi. Ya, kecuali Anda belum bekerja. Jadi jangan mempersulit diri. Ya. Jadi kalau di bisnis swasta atau organisasi pemerintah masalah yang bicara bagian administrasi biasanya gitu ya. Jadi merumuskan masalah itu penting. Nah, yang kedua, studi literatur. Jadi studi literatur ini juga penting. Setelah dapat masalah, Anda harus pastikan Anda cek orang lain sudah melakukan apa untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, Anda bukan orang pertama di muka bumi ini yang mencoba menyelesaikan masalah tersebut gitu. Orang lain udah ribuan yang melakukan hal yang sama. Karena itu Anda harus pelajari bagaimana mereka melakukan penyelesaian atas masalah itu. Ya. Nah, ini nanti saya minta Anda cari referensi 10 paper jurnal atau paper proceeding, silakan apa aja, tapi yang 10 tahun terakhir. Ya. Googling sekarang banyak, bisa cari nanti di doaj.org, itu ada jutaan paper di situ. DOAJ, Direct Open Access Journal .org. Ya. Itu ada jutaan artikel di situ yang Anda bisa download free. Jadi nggak ada alasan kok banyak nih 10 nih. Maaf, bisa diulangi Pak, mau saya tulis Pak. Nih saya chat nih, doaj.org. Ya. Tinggal masukkan kata kunci, ada ribuan nanti yang akan Anda peroleh. Anda tinggal pilih yang mana yang paling relevan dengan topik penelitian Anda. Jadi jangan bilang 10 itu kebanyakan. Ya, kalau saya minta 200 baru kebanyakan. Kalau 10 sedikit itu. Ya. Nah, jadi caranya nanti Anda masuk ke web itu, website doaj.org itu, kemudian Anda download dulu. Downloadnya jangan 10, download 50 apa 100 yang relevan. Nah, dari situ Anda pilih 10 yang paling dekat dengan penelitian Anda. Karena dari 10 itu nanti saya akan minta Anda untuk setiap papernya Anda tulis apa masalahnya, ya, bagaimana cara dia menyelesaikan masalah itu, dan apa hasilnya. Gitu, ya. Apa masalah yang dikupas oleh paper itu, artikel itu, bagaimana cara dia menyelesaikannya, dan apa hasilnya. Jadi kita untuk bisa melakukan penelitian harus ngerti penelitian orang lain dan bagaimana cara dia menyelesaikan masalah itu. Itu yang dilakukan oleh manusia sejagat ini. Ya, nggak ada orang mau melakukan penelitian tanpa mempelajari penelitian orang lain. Itu nggak ada ceritanya kayak gitu. Ya, kecuali dulu zaman Majapahit kali ya. Itu zaman Hayam Wuruk. Itu baru tuh orang mau penelitian ya udah meneliti aja sendiri karena dia nggak tahu di seberang pulau ada orang lain. Ya, itu aja udah bisa melahirkan seorang Isaac Newton gitu.
yang sampai sekarang rumusnya nggak diganti-ganti. F sama dengan M kali A. Apa? F sama dengan gaya sama dengan gerak kali waktu ya. Nah, itulah saya lupa tuh pelajaran SMA. Percepatan, Pak. Hah? Percepatan, Pak. Ya, hukum kecepatan ya. V sama dengan S kali T ya. Atau S sama dengan V kali T. S sama dengan V kali T. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Itu nemukannya nggak tahu tuh gimana caranya tuh. Tapi dia bisa menemukan rumus itu dan sampai sekarang dipakai. Nggak ada yang bantah. Kecuali Einstein yang kemudian membantah kalau objek atau bendanya itu lari dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Itu Einstein yang berani bantah teorinya Isaac Newton. Tapi juga membantah dengan syarat benda itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan nggak pernah ada benda yang bergerak dengan kecepatan itu kecuali cahaya. Ya, 300.000 km per detik. Jadi studi literatur itu penting intinya, ya. Anda harus melihat orang lain sudah melakukan apa, karena kita bukan orang yang pertama di muka bumi ini yang melakukan penelitian terkait topik tersebut. Ya. Kemudian untuk tujuan ini jurnal abstrak dan pengindesan bibliografi yang adalah tempat pertama yang tujuh. Ini tadi yang saya sebut DOAJ itu. ORG tadi, jurnal akademik, bla bla bla, gini juga ada di situ semuanya. Semua ada di situ. Ya. Setelah itu pengembangan hipotesis, kalau orang-orang teknik atau IT sih biasanya nggak mainan hipotesis ya. Ini biasanya orang ekonomi, psikologi, gitu-gitu yang harus meneliti survei. Saya nggak tahu nanti penelitian Anda arahnya kemana. Kalau arahnya ke pengaruh variabel terhadap sesuatu gitu, terhadap variabel yang lain, misalnya itu baru masuk ke sini. Ya. Jadi nanti pakai uji-uji statistik segala macam gitu. Tapi kalau orang-orang IT, elektro, mesin gitu yang membuat sesuatu, sistem atau alat, biasanya nggak main hipotesis. Gitu ya. Jadi hipotesis ini kalau dibuat adalah asumsi tentatif yang dibuat untuk menarik menguji konsekuensi logis atau empirisnya. Jadi dugaan, kalau ini punya pengaruh terhadap itu, ini tidak punya pengaruh terhadap itu, gitu. Ya, nanti diuji, ternyata hasil pengujian kita variabel A ternyata punya pengaruh terhadap B, gitu misalnya. Intinya begitu. Yang keempat, mempersiapkan desain penelitian. Yang tadi, desain penelitian tadi ya. Struktur konseptual di mana penelitian akan dilakukan. Jadi menyediakan pengumpulan bukti yang relevan tujuannya dengan pengeluaran minimal dari upaya dan seterusnya. Ini tadi udah ada desain ya. Oke. Nah, jadi desain penelitian ini harus Anda pastikan Anda bisa mendapatkan data ya. Data itu krusial, data itu penting. Semua urusan harus diuji. Anda bikin sistem apapun harus diuji. Ya, misalkan di elektro bikin alat apa misalnya robot misalnya begitu untuk memegang telur misalnya gitu. Itu Anda harus siapkan data yang menguji robot itu gitu, contoh aja ya. Dan datanya nggak boleh cuma satu telur coba, nggak bisa. Pada saat harus banyak telur dan banyak pengulangan uji cobanya gitu ya. Nah, pastikan Anda dapatkan data itu. Kalau Anda mau bikin sistem pengolahan data science atau data mining atau apa, juga Anda perlu cari datanya. Ya. Kalau Anda mau survei, mau apa, nah itu datanya juga pastikan. Orang yang mau disurvei itu memang orang yang bisa Anda jangkau. Kemudian ketersediaan peneliti ini oke. Cara yang dipilih untuk memperoleh informasi. Ya, pastikan Anda ketika tahu data apa yang harus Anda ambil, Anda tahu gimana cara ngambil data itu atau cara memperoleh data itu. Ya, kebetulan saya kemarin ini lagi menyiapkan proposal untuk penelitian hibah dikti. Salah satu penelitiannya terkait dengan kesehatan. Kita harus ngambil data dari rumah sakit,
Nah, rumah sakit itu punya kode etik, data pasien nggak boleh diberikan kepada orang lain gitu. Data rekam medis maksudnya. Ya, harus ada perjanjian dulu bahwa data rekam medis ini tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk penelitian. Tanda tangan baru dia akan ngasih. Itu pun ngasihnya tidak banyak. Ya. Walaupun kita juga nggak penting juga nama-nama orangnya, nomor KTP segala macam, yang kita penting kan penyakit-penyakit apa yang dia punya. Ya. Nah, itu satu contoh, kita bisa jadi akan kesulitan ketika Anda punya penelitian, mau buat suatu penelitian, tapi datanya di luar jangkauan Anda. Itu jangan. Ya. Harus pastikan data yang Anda peroleh, data yang ada dalam jangkauan Anda. Kemudian waktu, ini waktu juga Anda perhatikan, ya, dan biaya. Oke, waktu dan biaya nanti memang pasti ada batasnya. Kemudian desain sampel. Jadi ini untuk mendapatkan data ya. Kalau Anda nanti datanya harus Anda peroleh dari sampling, ya, maka ini ada beberapa teknik atau jenis sampling ya. Misalnya rencana memilih 12 dari 200 toko obat. Anda mau meneliti toko obat yang ada di suatu kota. Anda mau memilih 12 aja sampelnya, sebagai sampelnya 12 dari 200 kota. Pertanyaannya kan bagaimana cara menentukan 12 dari 200 itu? Dari 200, gimana cara menentukan 12-nya? Apakah setiap yang ganjil sebanyak 12? Apakah setiap kelipatan 10 yang diambil tokonya? Apakah toko yang letaknya berdekatan, nggak boleh berdekatan yang diambil? Itu banyak sekali cara mengambil datanya. Cara mengambil sampel 12 dari 200 toko. Atau berdasarkan modern atau tradisional tokonya. Atau berdasarkan omsetnya. Toko yang besar, dari 12 itu saya mau 6 besar, 6 kecil tokonya. Dari 12 itu saya mau 6 yang dimiliki oleh orang-orang daerah kawasan perkampungan, yang 6 lagi kawasan perkotaan misalnya. Itu nanti variasinya banyak sekali. Dan variasi itu akan menentukan kualitas dari penelitian Anda. Ya. Nah ini jadi sampel probabilitas namanya adalah yang didasarkan pada pengambilan sampel acak sederhana, pengambilan sampel sistematis atau bertingkat, atau berdasarkan klaster area tertentu, yaitu probabilitas. Jadi kita cari ininya, kondisinya, berdasarkan apa dia. Kalau non-probabilitas, ini berdasarkan convenience sampling, yang paling nyaman diambil. Kemudian judgment ini ya berdasarkan pertimbangan kita, saya maunya begini-begini aja gitu, tanpa ada pertimbangan geografis atau besar kecil, tanpa ada pertimbangan itu. Kemudian teknik pengambilan kuotanya untuk bisa dapat 12 itu gimana caranya? Ya. Pak Pri, boleh nanya Pak Pri? Boleh diskusi Pak? Ya, silakan sambil diskusi. Oke Pak, mengenai sampling Pak, pernah ada aturan nggak Pak untuk perwakilan sampling dari sebuah Ini entity? siapa nih yang ngomong? Saya Akbar Arianto Pak. Oh, Akbar, oke. Ya, Pak. Mau menanyakan Pak, untuk sampling itu dari pengalaman Bapak mungkin, apakah ada aturan atau sebuah literatur menyatakan minimum angka Pak untuk bisa mewakili sebuah entity dari sampling? Populasi. Ya, itu ada nggak Pak? Ada. Ada beberapa pendapat, tidak ada satu pendapat yang benar untuk semua kasus. Ya, ada pendapat ini pertama tergantung jumlah variabel yang kita gunakan. Kalau variabel untuk mengambil data di sampling itu banyak, maka sampelnya lebih banyak. Berapa kali jumlah variabel, 10 kali atau 5 kali jumlah variabel. Let's say contoh kayak laki dan perempuan 2 gitu kali 10 gitu berarti Pak ya? Itu satu variabel jenis kelamin. Variabel jenis kelamin, variabel pendapatan, variabel pendidikan, variabel pekerjaan, variabel apalagi. Nah, itu variabel namanya. Nah, jumlah variabel dikali 10 kalau nggak salah. Ininya. Nah, ada lagi pendapat lain melihat dari jumlah populasi. Ya. Kalau populasinya nih misalnya
populasi juga ini tergantung letak geografis. Kalau Anda suka perhatikan survei-survei, lembaga survei kalau menjelang pemilu segala macam tuh, itu sampelnya cuma 2.000 tuh, mewakili 200 juta masyarakat Indonesia. Dan itu valid. Itu keren itu. Oke. Ya. Nah, itu ada rumusan lagi tuh. 1% atau 2%, tapi nah yang nanti menentukan ininya, sistematikanya. Misalnya setiap nggak boleh di kota yang sama lebih dari 1 orang sampelnya, nggak boleh yang tingkat ekonominya tinggi lebih dari 1 orang. Nah, mereka batasin tuh, sehingga pada satu kriteria itu hanya 1 atau 2 sampel saja, sehingga Oke. mewakili, merepresentasikan semua kondisi yang ada. Ya, boleh sambil tanya implementasi langsung boleh Pak ya, biar lebih ini Pak, kebayang gitu saya Pak. Boleh. Contoh sampelnya adalah saya ingin melakukan uji coba di karyawan kantor yang mungkin totalnya 500 orang, di mana dia terpusat di 1 atau 4 site lah Pak, anggap saja semua di Jakarta begitu. Berarti kalau 2% dari 500 dan di dalam 1 kantor kan contohnya ada 10 pusat Pak, berarti harus mewakili dari setiap pusat itu supaya rata gitu Pak ya, Pak Pri ya? Oke. Berarti 2% saya cukup Pak ya? 1 atau 2% dari total itu sebenarnya sudah memenuhi Pak ya? 1% dari 500 berapa? Cuma 5 orang, nggak cukup. Nah, itu gimana Pak? Makanya terlalu sedikit kan Pak? Terlalu sedikit, makanya ini besar kecil juga tergantung dari populasinya. Kalau populasi 500, kalau populasi 200 juta, 1.000, 2.000 cukup. Tapi kalau dari 500, 5 orang nggak cukup. Sehingga Gitu. 50 ya mungkin Pak ya? Ya 50, 10% lah gitu ya. Oke Pak. Baik Pak Pri, makasih Pak. Sama Pak. Pak, saya Syarif Pak, mohon bertanya juga Pak. Bisa Pak? Saya Syarif Pak, Muhammad Syarif. Oh, Muhammad Syarif Lubis. Ya, Oke. iya Pak. Ya begini Pak, saya kan ya berencana ingin mengambil topik yang berkaitan dengan bidang saya Pak, mengenai contohnya gelombang laut Pak. Jadi saya ada standar pengambilan data menurut lembaga dunia Pak. Terus saya gunakan itu standar itu nggak apa-apa Pak. Maksudnya saya gunakan standar itu untuk penelitian saya nanti Pak, gitu Pak. Penelitiannya mau ngapain dulu? Masalahnya apa dulu? Oh gitu Pak. Jadi saya kan rencana mau mengambil data gelombang Pak. Jadi rencana saya tuh mau ini Pak. Jadi mau menggunakan kamera stereo untuk merekam data gelombang. Masalahnya apa? Nah masalahnya kan jadi kan gini Pak, pengambilan data itu kan bukan masalah yang mau diselesaikan, masalah apa? Bukan masalah ngambil datanya dulu. Masalah yang mau diselesaikan itu gini Pak. Jadi apa namanya? Rencana saya itu saya ingin memprediksi semacam karakteristik gelombang laut yang ada di perairan. Nah, apa namanya prediksinya rencana mau ngambil pakai deep learning atau machine learning, saya masih belum bisa menentukan. Nah, yang kamera stereo ini hanya alat untuk mengambil datanya Pak, gitu Pak. Terus apa namanya tujuannya nanti untuk sebagai alternatif cara untuk memprediksi gelombang laut, di mana biasanya metode yang dipakai itu metode numerik Pak. Jadi saya ingin menggunakan pakai AI untuk memprediksi pergerakan gelombang laut Pak, gitu Pak. Itu datanya ada dari lembaga internasional? Kalau yang lembaga internasional ini hanya menunjukkan cara berapa banyak data yang diambil Pak. Gitu, Pak. Terus Data datanya foto gelombang ya? Ya, saya akan mempergunakan kamera untuk memfoto gelombang. Nah, jadi nanti beberapa gelombang saya rekam. Nah, nanti mungkin sekitar 3 hari atau 2 hari saya rekam, terus saya ambil. Nah, itu sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Nah, kalau saya pakai kriteria lembaga tersebut, untuk kan saya kan ngambil IT nih Pak, saya ngambil TI Pak, tapi saya mengambil bidang lain Pak, kayak standar bidang lain untuk pengambilan data tersebut, itu masih menurut Bapak masih bisa dibolehkan atau gimana Pak?
Gini, kalau Anda mau menyelesaikan dengan cara IT, nanti pastikan datanya banyak, apalagi mau Iya. machine learning atau deep learning. Iya. Bisa Anda ngambil pakai video, terus dari gambar dari video itu dijadikan picture, dijadikan gambar. Iya. Nah, dari ribuan gambar yang Anda peroleh. Nah, kalau mau ideal, nggak usah ideal banget kali ya, tapi maksud saya lautnya jangan cuma satu. Kalau itu kan nanti cuma, atau kalau jenis yang lautnya tenang, jenis yang lautnya berombak, jenis gitu, supaya ada ada representasi dari masing-masing jenis gelombang. Oh iya, oke Pak, oke Pak. Iya iya iya. Iya ada gambaran sih Pak. Iya iya. Kita ada gambaran, oke Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Baik, kita lanjut. Jadi dalam mengambil sampel ada yang disebut dengan purposive sampling. Jadi memang kita sengaja gitu mengambil bagian tertentu dari alam semesta untuk membentuk sampel. Tadi misalnya mengambil gelombang laut tadi, ya, sengaja kita mengambil itu sebagai sampel data kita. Tapi kalau ada teori yang membagi jenis gelombang, ada 5 gelombang misalnya, ada 5 jenis, kalau bisa dari masing-masing jenis itu kita punya datanya. Tapi kalau terbatas waktu kita dan kondisinya, ya berarti nanti penelitian kita batasi pada jenis laut yang gelombang tenang gitu, udah dibatasi gitu. Ya, jangan dibikin general. Nanti kalau memang terbatas. Kemudian yang kedua, simple random sampling, ambil sampelnya ya random, ya. Jadi setiap item di populasi itu memiliki peluang yang sama untuk dimasukkan sebagai sampel. Contoh misalnya kita harus memilih 300 item dari 15.000 item, ya, memilih 300 dari 15.000, maka supaya semua punya kesempatan yang sama, ya diundi, ya, diundi supaya dapat 300. Ini cara-cara begini nih banyak caranya ya. Dan kita harus cerita di dalam penelitian kita bagaimana cara kita mendapatkan data itu. Karena itu nanti akan menunjukkan kualitas dari penelitian kita. Jika orang menilai, orang membaca, ya ini cara dapetin sampelnya kayak begini, nggak mutu ini penelitiannya, gitu ya. Kayak kalau ada survei-survei pilpres, survei partai-partai segala macam itu kan, orang nggak berani tuh. Kalau lembaga survei yang kredibel ya nggak berani mereka asal-asalan tuh. Ya, karena nanti orang nggak percaya, orang bener aja juga orang nggak percaya kalau dia asal-asalan, nggak percaya nanti. Jadi prosedur ini memberi setiap item probabilitas yang sama untuk dipilih, ya, acak tapi peluangnya sama. Nah, yang ketiga systematic sampling, jadi ngambil datanya sistematis. Misalnya dari 300 itu kita mesti mau ngambil data secara sistemik. Setiap nama ke-15 kita ambil, atau setiap rumah ke-10 dari satu sisi jalan, itu sistematik. Ya, kasus tadi misalnya mau ngambil apa tadi sih? Akbar tadi apa tadi kasusnya? Kamu tadi? Ngambil sampling buat karyawan, Pak. Di setiap Oh, unit kerja. karyawan. Ya, Anda punya 500 karyawan. Anda bisa ngambil, nanti Anda ceritakan mau pendekatan random sampling dari 500 itu untuk dapetin 50 atau 100, ya, atau sistematis. Jadi dari 500 itu Anda urutin tuh secara abjadiah, kemudian ambil nama yang ke-10 gitu, yang nomor 10 contoh gitu ya, itu namanya sistematik. Ya, tapi harus dijelaskan dalam penelitian Anda bagaimana cara Anda mengambil sampelnya. Ya, harus dijelaskan. Oke. Kemudian stratified sampling, jika populasi sampel yang diambil tidak membuat kelompok yang homogen, maka teknik pengambilannya bertingkat. Ya, dikelompokin dulu. Ya, dikelompokkan dulu ke dalam beberapa kelompok, baru nanti dari setiap kelompok diambil. Kayak tadi Anda punya 10 cabang, ya masing-masing di cabang itu beda-beda jumlahnya, misalnya harus dari sampel yang Anda ambil
harus ada representasi dari masing-masing cabang, misalnya itu satu batasan. Walaupun nanti pengambilannya secara sistematik, ya itu jadi ada kondisi-kondisi yang Anda harus atur. Kemudian kuota sampling, ya dalam pengambilan sampel bertingkat, biaya pengambilan diambil dari masing-masing strata. Kalau wawancara memang mahal biasanya, kemudian nanti dikasih kuota, artinya berapa jumlah maksimum yang diambil dari masing-masing kelompok itu. Ya, misalnya kalau survei Indonesia ini dari 2.000 ya, lembaga-lembaga survei itu yang saya tahu biasanya 2.200, 2.500 sampelnya tuh, nggak pernah lebih dari 3.000 kayaknya, jarang. Nah, yang paling banyak diambil sampelnya di Jawa gitu, karena populasinya padat gitu ya. Nah, itu perlu dijadikan pertimbangan ya, sampling kuota. Kemudian cluster sampling, pengambilan sampel cluster melibatkan pengelompokan populasi dan kemudian memilih kelompok, sama aja ya. Misalnya beberapa toko serba Anda ingin mengetahui pemegang kartunya, toko menerbitkan 15 kartu, kemudian ukuran sampel disimpan katakan per 50, pengambilan sampel dari 15 kartu ini dibentuk menjadi 100 atau 100 kelompok yang masing-masing 550 orang. Kemudian dari masing-masing kelompok diambil secara acak. Jadi gabungan antara cluster dengan random sampling tadi. Oke, gitu kira-kira cara mengambil sampel. Ini banyak caranya nih. Multi-stage sampling, pengambilan sampel multi tahap. Ya, wilayah geografis tertentu. Ya, kira-kira begitulah ya. Kemudian, nah, datanya nih. Ya, ada data primer, ada data sekunder. Kalau urusan survei, biasanya orang menuntut data primer. Ya, walaupun data primer ini memang paling baik, tapi juga sangat bias biasanya. Karena orang yang menjawab, persepsi orang tuh tergantung kondisi dan tergantung siapa yang nanya. Kalau yang nanya bosnya pasti dijawab bagus-bagus. Kalau yang nanyanya nggak kenal, males-malesan dia dijawab jelek. Kalau yang nanyanya itu nggak ngasih hadiah, dia juga jawabnya jelek. Kalau ngasih hadiah, ada hadiahnya, dia jawabannya bagus. Data primer bagus dalam konteks kita mendapatkan data langsung, persepsi dari responden terhadap suatu masalah. Contoh misalnya lembaga survei tadi, paling enak memang dijadiin contoh nih. Dia survei, si warga suruh milih, kalau hari ini pilpres mau milih A atau B atau C atau D. Gitu misalnya ya. Itu kondisional sekali sifatnya jawaban dia nanti. Ya. Dia lagi suntuk, dia lagi marah, atau dia lagi gembira, itu beda tuh nanti jawabannya. Ya. Tapi itu tuh tetap harus kita lakukan. Kalau penelitian kita membutuhkan data primer. Ya. Jadi bisa melakukan data primer itu, mengambil data primer itu lewat observasi. Observasi itu pengamatan, ya, melihat, atau bisa lewat wawancara. Ini masih valid. Yang belakangan sering tuh pakai Google Form. Itu nggak bisa diprediksi tuh. Ya, karena kita nggak tahu kondisi si respondennya. Memang itu murah, tapi ya sangat lemah lah ya. Karena orang belum tentu menjawab yang benar. Kalau wawancara kan si pewawancara itu, si surveyor itu bisa ngelihat ya orang diwawancara, tapi memang mahal dan repot. Ya gitulah, masing-masing ada konsekuensinya. Jadi metode wawancara ini biasanya dilakukan dengan cara terstruktur, waktunya tergantung pada kemampuan pewawancara. Ini memang jadi mahal. Biasanya kalau pakai wawancara langsung itu biayanya satu responden itu bisa 40.000. Ya, bayangkan kalau 100 aja udah 4 juta. 100 responden. Mahal memang, tapi valid. Dulu Biro Pusat Statistik kalau sensus melakukan wawancara. Tapi belakangan pakai online. Ya, dulu waktu wawancara saya dapat cerita tuh. Jadi kalau dia mau survei di suatu daerah, mau tahu berapa jumlah orang miskin di daerah itu, dia nyari pangkalan ojek.
Dia nanya, Bang, di sini jumlah yang miskin berapa? 50, ya dia tulis 50. Nah, dia dapat lumayan, 50 kali 40.000 kan? Dia nggak perlu survei-survei. Nah itu, wawancara tuh ada risiko kayak gitu. Ya, apalagi Anda tahu, kalau sensus itu kan tiba-tiba BPS merekrut 700.000 orang untuk melakukan survei ke seluruh daerah dalam waktu singkat. Gimana melatih 700.000 orang bisa benar kerjanya? Ya, kita ngerekrut 5 orang, 10 orang aja suka nggak benar kerjanya, apalagi 700.000 orang. Kemudian wawancara lewat telepon juga bisa, ya. Ini banyak dilakukan juga survei-survei. Ini relatif lebih murah daripada wawancara langsung, ya. Atau dengan mengirim kuesioner, tapi kalau nggak ngasih hadiah, orang nggak mau jawab, males ya. Harus ada hadiahnya atau souvenir. Kemudian lewat jadwal, ya jadwal pertanyaan. Sekarang bisa pakai Google Form segala macam lain. Nah, setelah survei, dieksekusi proyeknya. Eksekusi itu maksudnya kalau Anda mau bikin sistem dijalankan, dibuat sistemnya. Ya tadi desainnya udah, datanya udah. Kalau pakai statistik berarti di running itu program statistiknya mau pakai SPSS atau pakai SM atau pakai apa. Saya nggak gitu nguasai itu kalau yang penelitian ekonomi ya. Jadi pastikan proyek itu dilaksanakan secara sistematis dan tepat waktu. Ya. Kalau kuesioner, Anda pastikan kuesioner yang Anda buat itu pertanyaan-pertanyaannya mengambil dari rujukan yang benar, jangan ngarang sendiri. Ya, kalau Anda mau bikin kuesioner untuk Anda peroleh datanya dari orang, dari responden, ya, pertanyaan dalam kuesioner itu yang disebut dengan instrumen itu Anda harus ambil dari rujukan yang jelas. Ya, variabel-variabelnya, jangan ngarang sendiri. Ya, ini penting. Karena kalau ngarang sendiri belum tentu benar. Kalau ada rujukannya, ngambil dari artikel, atau dari teori apa, atau dari buku mana, itu Anda bisa mempertahankan dengan baik. Oke. Setelah itu analisis data. Ya, ini yang krusial. Datanya, sampelnya sudah Anda ambil, sistemnya sudah Anda buat, diuji coba. Hasil uji coba itu berupa data. Ya. Kalau yang statistik tadi, analisis interpretasi data dengan menggunakan berbagai metode. Ya, dikategorikan, dikodekan, ditabulasi, kemudian ambil kesimpulan. Ya. Ada analisis lebih lanjut, ada perlu kategorisasi dan transformasi, atau pakai simbol-simbol. Kan data macam-macam nanti, ada yang angka, ada yang huruf, ada klasifikasi, pengkategorian, ya. Misalnya baik, buruk, kaya, miskin, pendidikan, tidak berpendidikan, dan seterusnya. Itu perlu ada analisis yang baik gitu. Ya. Setelah itu hipotesis yang sudah kita buat di awal tadi, mana yang benar, H0 atau H1 kan gitu ya. H0 itu punya pengaruh variabel ini dengan ini, H1 tidak punya pengaruh, mana yang benar dari hasil pengujian data yang Anda peroleh tadi. Kira-kira begitu. Kemudian generalisasi dan interpretasi, ya. Kalau hasil Anda bisa, nah tadi misalnya laut tadi, ya. Anda ketika data penelitian Anda hanya ngambil dari Laut Jawa misalnya, yang relatif ombaknya nggak begitu besar, Anda nggak boleh mengeneralisasi bahwa semua laut di Indonesia, misalnya hasil penelitian Anda kan mau memprediksi, punya ketinggian gelombang 5 meter, misalnya nggak bisa begitu. Ya, jadi mengeneralisasi ini hati-hati. Ya, kalau sampel data kita tidak representatif mewakili semua kondisi data yang ada gitu. Jadi Anda harus batasi itu. Jadi penelitian saya ini hanya untuk laut yang gelombangnya datar. Penelitian ini hanya berlaku untuk laut yang gelombangnya tinggi, gitu, dibatasi gitu. Ya. Apalagi pantai itu nanti juga pantai yang landai mungkin ombaknya beda sama pantai yang langsung dalam gitu, kayak pelabuhan, ya. Saya nggak tahu lagi, gitu kan juga beda-beda. Oke, kemudian bikin laporan, ya, menyiapkan laporan. Ini ada halaman-halamannya segala macam ya.
pendahuluan. Nah ini, nanti ketika Anda bikin tesis Anda akan kira-kira kayak begini. Ya, pendahuluan itu harus jelas. Latar belakang kenapa Anda melakukan penelitian itu. Tadi kayak Syarif tadi, belum jelas tuh ketika saya tanya, masalahnya apa? Masalahnya saya mau memprediksi. Memprediksi itu bukan masalah. Yang masalah, kenapa Anda harus memprediksi? Apa masalahnya? Ya, kelihatannya Anda punya masalah dalam merumuskan masalah. Ya, coba nanti dipikirin lagi. Masalah adalah sesuatu yang melatar belakangi kenapa kita harus memprediksi pada kasus Anda tadi. Misalnya, masalahnya adalah kita tidak bisa tahu dengan cepat kondisi ombak pada suatu musim tertentu. Nah, karena nggak bisa tahu, itu kan kalimat masalah. Maka kita perlu membuat sistem yang bisa memprediksi bagaimana kira-kira kondisi ombak pada masa-masa tertentu. Gitu. Jadi masalahnya kalau ditanya masalahnya apa? Ingin memprediksi itu bukan masalah. Ingin prediksi itu penyelesaian atas sebuah masalah. Ya. Jadi Anda perhatikan benar ya cara merumuskan masalah. Nanti kita diskusikan lagi. Kemudian ringkasan temuan ini abstrak nanti biasanya laporan utama itu apa hasil dari penelitian itu biasanya hasil uji coba dan seterusnya. Ya, metodologi di mana nih? Biasanya pendahuluan, terus literatur review yang bab 2, bab 3 itu metodologi, bab 4 hasil penelitian, bab 5 kesimpulan. Itulah kira-kira ya. Jadi tujuan itu harus jelas. Ya, tujuan penelitian harus jelas, prosedurnya juga harus jelas, metodologi dan seterusnya. Desain penelitian juga harus direncanakan dengan hati-hati dan objektif. Ya. Harus melaporkan dengan kejujuran penuh, kelemahan dan seterusnya. Penelitian yang baik adalah sistematis, langkah-langkahnya jelas, logis, kemudian empiris. Data nggak boleh dimanipulasi, harus asli seperti apa adanya. Ya, data konkret harus asli. Penelitian yang baik itu dapat ditiru. Artinya orang bisa memahami apa yang kita lakukan dan dia bisa menilai, oh ini penelitiannya bagus nih, hasilnya begini. Ya. Itu barangkali materi kita. Ada pertanyaan sebelum saya kasih pertanyaan? Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Ya. Kalau literatur yang saya ambil tuh kan ada beberapa literatur dasar, Pak, kayak teori dasar atau kayak definisi-definisi yang mungkin Bapak tadi ceritakan mengenai gelombang gitu. Kan itu ada teori yang mungkin dia sudah lama, Pak, sudah kira-kira bukunya sudah diterbitin dari tahun 60-an, dari tahun 70-an itu saya bisa ambil nggak, Pak, buat hanya untuk literatur dasar saja, Pak? Cuman bukan buat jadi perumusan masalah, bukan. Jadi cuman literatur menjelaskan gelombang itu menurut siapa gitu, tahun berapa gitu. Nah itu Pak saya gunakan. Kalau begitu nggak apa-apa, Pak ya? Boleh. Pinjam banyak-banyak. Oh iya siap. Dan kalau Anda mau narik tuh sebetulnya nggak usah menarik sampai jauh, definisi segala macam sejarah, prasejarah gitu-gitu sih orang Iya. Oke, Pak. tidak terlalu perlu, Pak. Jadi 2 atau 3 kalimat aja itu nggak usah terlalu dominan. Siap. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, ini saya kirim ke chat, Anda nanti jawabnya di chat Zoom ini ya. Saya stop share dulu. Waktunya sampai jam 20, 10 menit lah ya.
3 pertanyaan aja kok, gampang. Silakan. Sambil nyatet nama-nama. Ngirim jawabannya sekaligus 3 nomor, jangan satu nomor ya, biar enggak cecer. Pak Pri, maaf jawabannya nanti seperti gimana Pak? Dijawab di lewat mana Pak saya? Di chat Zoom, Anda jawabnya di chat Zoom. Oke, baik. Ahmad Yani nomor NPM-nya berapa Ahmad Yani? Ahmad Yohani, sorry. Maaf Pak, itu udah kepencet itunya Pak. Udah bisa spasi. Apa? Iya, itu maaf Pak. Baru jawab nomor 1 udah kepencet itu, maaf Pak. Kayak gitu. Ya, diulang Gak apa-apa lagi. ya Pak, lanjut aja nomor 2. Iya, makasih Diulang Pak. lagi, diulang lagi. Nanti kalau kececer saya nggak tanggung jawab ya. Ini kalau di Iya, enter makasih bisa Pak. ya Pak ya? Sebentar saya coba di enter Pak ya. Takutnya di enter langsung kirim ya. Jadi Anda ngetik dulu di notepad, baru Anda Oh, copas, masukin ke Zoom, gitu caranya. saya ulangi lagi Pak. Maaf ya Pak. Makasih Pak.
Ya, 3 menit lagi. Baru 6 orang nih. Udah ya. Pak Ahmad Yohani nggak ngumpulin ya? Pak, sebentar. Cuman belum selesai. Maaf, belum selesai, Pak. Ngetiknya susah. Nggak paham banget ngetiknya. Nanti di laptop dulu, di notepad, baru dipindahin Pak. Jangan langsung di chatnya. Bapak nomornya berapa? Nomor mahasiswanya Pak? Benar Pak, saya tidak hafal Pak. Nggak hafal? Tidak hafal. Ya sudah. Maaf Pak. Bapak kerja di mana? Kok bisa jadi masuk S2 di Gunadarma? Saya teknik mesin, saya punya konsultan perencana Pak, konsultan building. Oh. Memang niat mau ngambil S2 gitu ya? Ya, saya pas bagian konsultan building untuk mechanical dan electrical Pak Pri. Oke. Ya coba-coba Pak, coba belajar Pak sama Bapak. Alhamdulillah. Baik. Udah tua Pak, udah nggak ini lagi. Ya, biar bisa jadi dosen nanti. Kalau S2 kan bisa jadi dosen. Amin, amin, amin. Baik ya, Pak untuk Yohani minggu depan. 002. Pak Yohani 002, Pak Yohani. Berapa?
absennya Pak Yuhani 002 Pak. 91 belakangnya ya 911 tuh. 91221 002 Pak. 91 22 22. 1002 Pak. Terima kasih banyak Pak Akbar, malah Pak Akbar yang Monggo Pak. Ada di list soalnya Pak, monggo Pak. baik, Soalnya baik. sama ini semuanya memang 9122 100. Baik ya, saudara sekalian, materi kita malam ini sudah sampai sini dulu. Untuk minggu depan hari Jumat lagi ya, kan hari Selasa saya nggak ada. Nggak Baik. bisa, jadi hari Jumat lagi, terus mungkin minggu depannya Jumat lagi. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.